Saya sapa kita semua, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di saat pagi hari ini kembali kita diperkumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sudah mendapatkannya, amin. Firman Tuhan ini kita akan baca secara bergantian. Nanti saya akan bacakan ayat yang kelima, saudara-saudara dan saudari membacakan ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-8 kita akan baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak dulu pada negara. Ia tidak mengalami datangnya negara. Ia tidak mengalami pada dulu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menempatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Amin. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, bahkan yang memelihara firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita kembali dalam pembacaan kita di saat pagi hari ini, masih tema yang sama dengan firman Tuhan yang disampaikan hari Sabtu dan hari Selasa, yaitu LGBT. LGBT, lo, gue, butuh Tuhan. Ketika mendengar kata LGBT, jangan ada dalam pemikiran kita, LGBT itu loh yang suka sesama jenis. Itu yang lagi tren-tren sekarang, lagi di dunia sekarang, lagi gempar orang suka sesama jenis. Bukan, tapi firman Tuhan di saat pagi hari ini yang kita belajar bahwa LGBT, lo, gue, butuh Tuhan. Kalau dalam bahasa sehari-hari kamu saya, kambing saya itu butuh Tuhan. Nganadeng kita butuh Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di hari Sabtu dan di hari Selasa kita belajar tentang LGBT. Kita sudah belajar apa yang melatar belakangi dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, yaitu dosa oleh bangsa Yehuda yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Dalam tanda kutip mereka menyembah Baal. Mereka tidak menyembah Tuhan. Kita juga sudah mengetahui ciri-ciri orang yang butuh Tuhan itu seperti apa. Kemarin dikatakan di ayat yang kelima, yaitu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang lain, dan yang kedua yang hatinya melekat kepada Tuhan, dan yang ketiga yang menaruh harapannya pada Tuhan. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, bahkan kita sudah belajar juga mengapa kita sangat butuh Tuhan. Di hari Selasa kita telah belajar dari pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Di situ ditekankan mengapa saya dan kamu itu butuh Tuhan, yaitu bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita dan sumber kekuatan kita. Dalam pembacaan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan bahwa kita tidak dapat berbuat segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan itu memang benar. Kamu dan saya ada sampai di hari ini bukan karena kuat dan gagahnya kamu, tapi karena kuat dan gagahnya Tuhan. Karena kenapa? Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat kereta api, pernah lihat kereta api kan? Ada yang belum pernah naik, tapi sudah pernah lihat kereta api, entah itu lewat televisi, lewat gambar, lewat apa yang ada di buku-buku mungkin. Kalau kita lihat kereta api, dia melaju itu di atas rel. Benar? Iya, dia melaju di atas rel. Karena kenapa? Kalau kereta api tidak berjalan di atas rel, maka kereta api itu nggak tahu arahnya kemana. Karena memang dia sudah ditentukan harus lewat di atas rel. Begitupun kehidupan manusia, kita diibaratkan sebagai kereta yang butuh rel, yang butuh Tuhan.
Karena kenapa? Supaya kehidupan kita terarah sampai kepada tujuan yang pasti. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat pagi hari ini dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar tentang dampak dari kita membutuhkan Tuhan itu apa. Kita belajar di saat pagi hari ini, kalau yang hari Sabtu kita belajar ciri-ciri, yang hari Selasa kita belajar mengapa kita itu butuh Tuhan, dan hari ini kita belajar dampak dari kita membutuhkan Tuhan, atau bahasa lebih sederhana, pengaruh apa yang terjadi dari kehidupan kita ketika kita butuh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini, dampak apa yang kita terima yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita butuh Tuhan, yaitu di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-7 adalah diberkati. Dampak dari kita membutuhkan Tuhan adalah diberkati. Dalam tanda kutip diberkati siapa? Ya diberkati Tuhan. Berbicara tentang berkat ialah segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Berbicara tentang berkat. Saat pagi hari kita belajar bahwa karena itu seperti apakah berkat yang kita terima dari Tuhan. Kalau tadi dampaknya ketika kita butuh Tuhan itu kita diberkati. Kita belajar lagi berkat seperti apa yang kita terima. Yang pertama adalah mengalami keadaan baik. Kita buka di ayat yang ke-6. Ia akan sama seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita lihat di sini, ini adalah akibat ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, maka berkat yang kita terima adalah kita mengalami keadaan baik. Kebalikan dari apa yang disampaikan. Kita mengalami keadaan baik. Bukan berarti ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita sebagai manusia berjalan baik-baik saja. Jangan pernah ada dalam pemikiran kita bahwa ketika saya dan saudara ikut Tuhan, maka kehidupan kita itu akan berjalan mulus saja. Gak ada lika-liku kehidupan, gak ada namanya persoalan hidup, gak ada yang namanya masalah hidup. Namun yang seharusnya ada dalam pemikiran kita bahwa ketika kita ikut Tuhan, maka kita juga akan pikul salib. Mengalami keadaan baik adalah bagaimana kehidupan kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Dalam tanda kutip bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara, memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dalam keadaan apapun Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai dan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Bisa buka dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Satu orang untuk membacakannya. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Beginilah firman Tuhan, karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, berbicara tentang keadaan baik, ini adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan susah, tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Bukan berarti keadaan baik dalam konsep pemikiran kita bahwa kehidupan kita itu mulus saja, tidak ada masalah. Tapi di sini bahwa keadaan baik yang kita terima adalah Tuhan tetap menyertai kehidupan saya dan saudara. Bahkan janji Tuhan akan menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, yang kedua, berkat seperti apakah yang kita terima daripada Tuhan? Adalah pemeliharaan Tuhan. Di ayat yang ke-8, ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang dimaksudkan dengan pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan akan memelihara kehidupan saya dan saudara.
Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan adalah yang tidak mengalami datangnya panas terik dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang artinya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ada janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam musim apapun kehidupan kita, kita senantiasa tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dan pembacaan ini dikatakan bahwa yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, yang berarti bahwa pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi orang-orang yang percaya, yang senantiasa membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Teman-teman yang berkat oleh Tuhan, saya dan saudara butuh Tuhan. You and me need Jesus. Kita butuh Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang percaya, amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, dan saya percaya itu memang harus kita aminkan, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti dalam hal yang pertama yang kita pelajari bahwa mengalami keadaan baik, bahwa kita percaya bahwa setiap apapun keadaan kehidupan saya dan saudara, Tuhan akan tetap menyertai. Satu hal yang harus kita sadari bahwa ketika kita membutuhkan Tuhan, maka kita akan mengalami keadaan baik, yang artinya Tuhan akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Yang kedua dikatakan bahwa pemeliharaan Tuhan, berkat yang kita terima adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun, dalam tanda kutip, ketika saya dan saudara masih butuh Tuhan. Karena kenapa? Dengan keadaan dunia zaman sekarang, dengan berkembangnya teknologi, dengan semakin berkembangnya dunia, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa saya nggak butuh Tuhan lagi, ngapain saya butuh Tuhan? Orang yang saya butuhkan semua ada di dunia ini, ngapain saya harus butuh Tuhan? Oh, salah. Kita tetap butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Namanya kehidupan kita masih ada dalam dunia ini, dalam ruang lingkup yang namanya dunia, kita masih butuh Tuhan. Saya secara pribadi terberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, yaitu tentang bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat firman Tuhan ini secara pribadi mengingatkan saya bahwa kehidupan saya yang sekarang ini ada itu bukan karena saya. Tetapi yang saya tahu dan saya percaya bahwa saya ada sampai di hari ini itu karena Tuhan. Maka saya dan saudara itu butuh Tuhan. Teman-teman diberkati oleh Tuhan. Ketika saya secara pribadi berpikir, ketika saya ada dalam masalah, kadang sempat menyalahkan Tuhan. Sekedar kesaksian bahwa saya pernah terserang ada dalam satu masalah, dalam tanda kutip bahwa saya itu nggak bisa ngomong, dalam tanda kutip bukan nggak bisa ngomong buka mulut, bukan ya, tapi suara saya nggak ada. Itu dari saya kelas 4 SD sampai saya lulus SMP kayaknya. Dan itu kalau pagi-pagi itu saya hanya bisa buka mulut, nggak ada satupun suara yang keluar dari dalam mulut saya. Betapa sedihnya saya. Sempat saya mengeluh sama Tuhan. Dan saya ketika saya buka kamus bahasa Inggris, kakak saya di tengah itu ada kata keluhan saya, Tuhan kenapa harus saya bukan orang lain? Dan ketika lihat itu, ternyata saya juga pernah ngeluh sama Tuhan ya. Saya terus di situ dengan tulisannya masih jelek karena masih SD ya, kelas 4 atau kelas 5, kelas 6, paling parah itu kelas 6, sama sekali nggak bisa ada suara. Saya tulis di kamus itu, kenapa harus saya Tuhan, kenapa tidak orang lain? Kenapa nggak saudara-saudara saya, kenapa harus saya? Namun ketika semakin hari, sampai hari ini bahwa ternyata apa yang saya tulis itu ternyata cuma yang saya pikirkan dalam pemikiran yang pendek. Tidak ada perlu ada kata keluhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kenapa? Kehidupan kita ini bergantung sama Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan,
saya dan saudara tetap butuh Tuhan. Firman Tuhan di saat pagi hari ini mengajarkan bahwa dampak apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ketika butuh Tuhan, yaitu kita diberkati. Diberkati dalam hal apa? Yang pertama, bahwa kita itu tetap namanya mengalami keadaan baik, dan yang kedua, kita akan terus mengalami namanya pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dari pembacaan firman Tuhan di saat pagi hari ini, mari kita belajar untuk terus tetap berharap dan bergantung sama Tuhan, karena kehidupan kita tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicara tentang butuh, itu akan dijadikan prioritas. Namanya kalau ketika contohnya saya butuh makanan, maka hal yang saya kejar itu makanan. Maka ketika kita butuh Tuhan, maka Tuhan adalah nomor satu, prioritas dalam kehidupan kita. Oleh itu, dalam segala aspek kehidupan kita, kita tetap butuh Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 5C sebagai ayat untuk kita di saat pagi hari ini. Kita buka bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5C. Kita akan baca secara bersama-sama. Sudah mendapatkannya, amin? Amin. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di saat pagi.